Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran daring Matematika Peminatan kelas 12 IPA ya. Nah, di sini materi kita masih mengenai limit fungsi trigonometri. Pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri, yaitu dengan cara substitusi langsung dan dengan cara pemfaktoran. Nah, pada materi kali ini yang kita bahas adalah penyelesaian limit fungsi trigonometri menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kalian harus ingat lagi mengenai identitas dan rumus jumlah dan selisih trigonometri. Ini sudah dibahas di pelajaran kelas 11 ya, materi kelas 11 di persamaan trigonometri. Kalian harus ingat kembali, yang pertama ada cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu sama dengan 1, dan cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X, sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X, 1 min cos X sama dengan 2 sin kuadrat setengah X, dan 1 plus cos X adalah 2 cos kuadrat setengah X. Nah, kemudian untuk tan X di sini ada sin X per cos X. Kemudian sin 2X, identitasnya adalah 2 sin X cos X. Nah, untuk cos 2X di sini ada 3 identitas. Yang pertama ada cos kuadrat X min sin kuadrat X. Kemudian 1 min 2 sin kuadrat X dan 2 cos kuadrat X min 1. Nanti, identitas ini akan kita gunakan dalam penyelesaian limit fungsi trigonometri. Yang kedua yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Di sini ada sin A plus sin B. Cara menghafalnya adalah 2 sin cos ya. Kalau dia sin A plus sin B berarti 2 sin cos. Kalau dia sin A min sin B, 2 cos sin. Kemudian kalau cos A plus cos B, berarti sama dengan 2 cos cos. Kemudian di sini cos A min cos B, berarti min 2 sin sin ya. Nah, kalau penjabarannya sama semua, yaitu pasti dia setengah A plus B, di sini setengah A min B. Tinggal kalian hafalin urutannya di sini ya. Kalau dia sin plus sin, ingat 2 sin cos, sin min sin, 2 cos sin, cos plus cos, 2 cos cos, kemudian cos A min cos B, min 2 sin sin. Itu ya. Kemudian sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, di sini bisa kalian lihat. Untuk limit X mendekati 0 dari sin X plus per X ya, atau X per sin X, dia sama dengan 1. Kemudian, kalau dia limit X mendekati 0 dari tan X per X atau X per tan X juga sama dengan 1. Ada lagi yaitu limit X mendekati 0 dari sin AX per BX atau AX per sin BX. Dia sama dengan A per B. Jadi di sini yang diambil adalah koefisiennya saja. Sama juga dengan tan, yaitu limit X mendekati 0 dari tan AX per BX atau AX per tan BX, dia sama dengan A per B. Nah, di sini bisa kalian lihat, limit X mendekati 0, sin AX per sin BX, atau tan AX per tan BX, atau sin AX per tan BX, dan tan AX per sin BX, dia adalah A per B. Nah, di sini, limit X mendekati 0, yaitu dari sin AX plus tan BX per CX min sin DX, dia sama dengan A plus B per C min D. Kenapa dia sama dengan A plus B per C min D? Karena di sini semuanya kita bagi dengan X ya. Sehingga nanti dia menghasilkan sifat limit fungsi trigonometri. Yaitu sin AX per X, dia sama dengan A. Ditambah tan BX per X, berarti dia sama dengan B. Kemudian di sini per CX dibagi X, berarti dia sama dengan C min sin DX per X, dia sama dengan D. Nah, nanti untuk lebih memahami sifat-sifat limit fungsi trigonometri ini, kita bahas di contoh ya.
Nah, terakhir di sini ada limit X mendekati 0 dari 1 min cos X per X. Dia sama dengan 0. Nah, di sini kalian perhatikan, di antara sifat-sifat limit fungsi trigonometri ini, dia tidak ada yang berbentuk cos ya. Kenapa dia tidak berbentuk cos? Karena nanti cos itu berdiri sendiri. Kalau kalian bertemu dengan cos, berarti nanti dia disubstitusi langsung dengan nilai pendekatan limitnya ya. Dia tidak bisa membentuk sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan konsep limit fungsi trigonometri. Kita akan ke contoh. Nah, tentukan penyelesaian limit fungsi trigonometri berikut. Yang pertama, limit X mendekati 0 dari tan 5X per sin 7X. Sifat limit fungsi trigonometri dari limit X mendekati 0 dari tan AX per sin BX ya, berarti dia sama dengan A per B. Berarti di sini tan 5X per sin 7X dia sama dengan 5 per 7. Itu gampang ya. 1 detik jawabannya langsung ketemu. Kemudian contoh yang kedua. Di sini limit X mendekati 0 dari cos 4X kali sin X per 3X. Nah, di sini kita ada konsep limit atau sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, di contoh yang kedua ini, di sini kita menemukan sifat limit fungsi trigonometri X mendekati 0 dari sin X per X, dia sama dengan 1 ya. Nah, di sini ada ketemu cos ya. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa ketika kalian bertemu dengan cos, berarti cos itu kita substitusi langsung dengan nilai pendekatan limitnya. Jadi cara penyelesaiannya adalah limit X mendekati 0, ini kita pecah menjadi cos 4X dikali limit X mendekati 0 dari sin X per 3X. Paham ya maksudnya? Berarti cos ini kita substitusi langsung menjadi cos 4 kali 0 kali sin X per 3X. Berarti dia sama dengan 1 per 3. Berarti sama dengan cos 0 ya. 4 kali 0, 0. Cos 0 hasilnya adalah 1. Berarti 1 dikali 1 per 3. Jadi ini hasilnya adalah 1 per 3. Paham ya? Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Di sini ada limit X mendekati 0 dari 4X per X plus tan 3X. Nah, di sini dia tidak ada yang berbentuk sifat limit fungsi trigonometri. Karena di sini dia berbentuk penjumlahan. Caranya bagaimana? Nah, ingat kita akan memakai sifat ini ya. Nah, ini semuanya kita bagi dengan X. Berarti ini cara penyelesaiannya adalah limit X mendekati 0. Nah, semuanya ini kita bagi dengan X. Jadi, limit X mendekati 0 dari 4X per X. Ini per X dibagi X tambah tan 3X per X. Nah, kalau ini kan dia sudah membentuk sifat limit fungsi trigonometri. Jadi, 4X per X dia sama dengan 4. X dibagi X sama dengan 1. Kemudian tan 3X per X berarti sama plus 3 ya. Jadi ini hasilnya adalah 4 per 4 ya. Hasilnya sama dengan 1.
Jadi ketika kita menyelesaikan limit fungsi trigonometri menggunakan konsep limit fungsi trigonometri, di sini otomatis tidak mungkin ada soal yang diselesaikan dengan cara substitusi. Kecuali dia tidak membentuk sifat limit fungsi trigonometri seperti nanti ada cos di salah satu soalnya ya. Kemudian di sini ada limit x mendekati 0 dari sin kuadrat x per 3x kuadrat dikali cos 2x. Nah, di sini ada cos. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sinnya ini berbentuk kuadrat, jadi kita pecah menjadi limit x mendekati 0. Sin kuadrat itu adalah sin dikali sin. Jadi ini sin x per, nah di sini ada 3x kuadrat, berarti kita pecah menjadi 3x kali limit x mendekati 0 dari sin x per x. Karena tadi 3x-nya sudah kita ambil di depan. Sisanya adalah limit x mendekati 0 dari cos 2x. Nah, ini dia sudah membentuk sifat limit fungsi trigonometri. Berarti sin x per 3x. Ini 1 per 3. Kali sin x per x. 1. Kemudian cos 2x. Berarti cos, kita substitusi 2 kali 0. 0, jadi cos 0 itu adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1 per 3 kali 1 dikali 1 sama dengan 1 per 3. Gampang ya? Nah, perhatikan di sini contoh yang kelima. Di sana kita menemukan ada sebuah identitas trigonometri yaitu 1 min cos kuadrat x. Itu identitasnya adalah sin kuadrat x. Ingat ya. Nah, berarti kita rubah dia menjadi limit x mendekati 0, 1 min cos kuadrat x min 2. Kita rubah menjadi sin kuadrat x min 2 per, nah di sana persamaan kuadratnya bisa kita bagi 3 semuanya ya. Berarti 3-nya kita keluarkan, 3 dikali x kuadrat, ini dibagi 3, min 4x, bagi 3 berarti plus 4. Sampai sini paham ya? Nah, 3-nya ini bisa kita taruh di luar, menjadi 1 per 3 limit x mendekati 0 dari sin kuadrat x min 2. Nah, pemfaktoran dari x kuadrat min 4x plus 4. Pemfaktorannya adalah x min 2 kali x min 2. Ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita pecah dia menjadi 1 per 3 kali limit x mendekati 0. Nah, sin kuadrat x min 2 sama artinya sin x min 2 kali sin x min 2. Sin x min 2 yang pertama kita pasangkan dengan penyebutnya yang x min 2. Berarti sini kali limit x mendekati 0 sin x min 2 per x min 2. Itu ya hasilnya setelah kita pecah. Nah, di sini sin x min 2 per x min 2 sama artinya dengan sin x per x, berarti sama dengan 1. Hasilnya adalah 1 per 3 kali 1 kali 1. 1 per 3. Paham ya? Kita ke contoh yang ke-6. Di sini soalnya adalah limit x mendekati 0 dari sin 2x per 3 min akar 2x plus 9. Nah, ingat, kalau dia penyebutnya masih berbentuk akar, berarti
dia berlaku rumus yaitu mengalihkan dengan faktor sekawan. Berarti dia sama dengan limit X mendekati 0 dari sin 2X per 3 min akar 2X plus 9. Berarti kalikan dengan sekawannya 3 plus akar 2X plus 9 per 3 plus akar 2X plus 9 ya. Hasilnya adalah limit X mendekati 0. Berarti sin 2X dikali 3 plus jadi hasilnya adalah sin 2X dikali 3 plus akar 2X plus 9. Nah, hasil perkalian sekawannya depan kali depan ya. Berarti 3 kali 3, 9. Min akar 2X plus 9 dikali akar 2X plus 9. Berarti akarnya hilang. Min kali plus berarti min. Berarti di sini 2X plus 9. Nah, di sini kan 9 dikurangi 9 ya. Habis. Berarti sisanya adalah limit X mendekati 0 dari sin 2X per min 2X. Ini kita pecah langsung menjadi limit X mendekati 0 dari 3 plus akar 2X plus 9. Nah, ini kan merupakan sifat dari limit fungsi trigonometri ya. Sin X per X berarti 1, berarti ini 2 min 2. Berarti ini min 1 kali, ini kita substitusi, berarti 3 plus akar 2 kali 0 plus 9. Hasilnya adalah min 1 dikali 3 plus akar 9. Akar 9 sama dengan 3 ya. Jadi min 1 kali 3 tambah 3, 6. Jadi hasilnya adalah negatif 6. Itu untuk contoh yang ke-6. Nah, sekarang kita ke contoh yang ke-7. Limit X mendekati 0 dari 1 min cos X per 2X kali sin X. Nah, perhatikan di sini ada identitas trigonometri yaitu 1 min cos X. Identitasnya adalah 2 sin kuadrat setengah X. Nah, berarti di sini tinggal kita rubah limit X mendekati 0 dari 1 min cos X ini berubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X per 2X kali sin X. Kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita pecah, dia menjadi limit X mendekati 0. Nah, sin kuadrat setengah X ini sama artinya dengan sin setengah X kali sin setengah X. Berarti sini 2 kali sin setengah X per 2X kali limit X mendekati 0 dari sin setengah X per sin X. Itu ya. Nah, sekarang di sini 2-nya kita coret. Jadi sin setengah X dibagi X. Limit X mendekati 0 dari sin setengah X per X sama dengan setengah. Ini sama, limit X mendekati 0 dari sin setengah X per X berarti sama dengan setengah. Setengah kali setengah adalah 1/4. Jadi hasilnya adalah 1/4.
Kita ke contoh yang ke-8. Di sini ada limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X per cos 4X min 1. Nah, di sini ada identitas, yaitu cos 2X dan cos 4X. Ingat, identitas dari cos 2X itu adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X atau 1 min 2 sin kuadrat X atau 2 cos kuadrat X min 1. Nah, di sini kita pakai salah satu dari 3 identitas ini ya. Berarti limit X mendekati 0 dari cara memilih identitasnya di sini bagaimana supaya 1 ini hilang. Berarti ini kita pakai yang 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti di sini 1 min cos 2X itu adalah kita pakai 1 min 2 sin kuadrat X. Berarti ini bagaimana juga supaya satunya hilang, sama ya, kita pakai cos 4X berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Nah, 4 dibagi 2 berarti 2X. Ini min 1. Min 1 dikurangi 1 habis. Min kali min berarti plus. Jadi hasilnya adalah limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat X per ini 1 dikurangi 1 juga habis. Sisanya adalah min 2 sin kuadrat 2X. Nah, yang masih bingung kenapa cos 4X itu hasilnya 1 min 2 sin kuadrat 2X. Karena 4 ini kita bagi 2. Jadi, cos 6X juga hasilnya adalah 1 min 2 sin kuadrat 3X. Sama dengan cos 10X juga berarti kita bagi 2 menjadi 1 min 2 sin kuadrat 5X. Nah, di sini 2-nya bisa kita coret, berarti 2 bagi 2, habis sisanya min 1. Jadi limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X kita pecah menjadi sin X per ini min sin 2X kali limit X mendekati 0 dari sin X per sin 2X. Sin X per min sin 2X berarti hasilnya adalah min 1 per 2 kali sin X per sin 2X kali 1 per 2. Min 1 per 2 kali min 1 per 2 hasilnya adalah min 1 per 4. Paham ya? 3. Nah, perhatikan di sini soalnya masih berbentuk pengurangan. Limit fungsi trigonometri bisa kita ubah dalam bentuk sifat-sifat limit fungsi trigonometri ketika dia soalnya sudah berubah menjadi perkalian. Nah, di sini bagaimana cara mengubahnya? Perhatikan di sini ada sin 3x, di sini ada sin 3x. Nah, sekarang kita keluarkan sin 3x-nya menjadi limit x mendekati 0 dari sin 3x. Limit X mendekati 0 dari sin 3X, berarti ini kita keluarkan menjadi 1 min cos 2X. Ini ya, per 2X pangkat 3. Nah, setelah kita keluarkan sin 3X-nya, di sini kita ketemu identitas dari trigonometri, yaitu cos 2X. Nah, identitas trigonometri cos 2X ini ada 3 tadi ya, kita pilih salah satu bagaimana supaya satunya ini hilang. Jadi, limit X mendekati 0 dari sin 3X, buka kurung 1 min, cos 2X-nya kita rubah menjadi 1, cos 2X-nya kita rubah menjadi 1 min 2
sin kuadrat X. Nah, itu ya. Per 2X pangkat 3. Nah, di sini kan 1 kurangi 1 habis. Min kali min plus ya. Jadi limit X mendekati 0 dari sin 3X berarti dikali 2 sin kuadrat X per 2X pangkat 3. Nah, di sini ada 2, ya, 2-nya kita coret. Nah, di sini kan sudah berbentuk perkalian. Tinggal kita pecah dia menjadi sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama, di sini limit X mendekati 0 dari sin 3X per X. Nah, di sini kan X-nya pangkat 3, berarti 3 kali kita pecah. Kali limit X mendekati 0 dari sin X per X. Kali limit X mendekati 0 dari sin X per X. Itu ya hasil pecahannya. Nah, sin 3X per X, sifat limit fungsi trigonometri ya. Sin 3X per X berarti 3, kali sin X per X berarti 1, kali sin X per X juga 1. Jadi jawabannya adalah 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Nah, ketemu nilainya adalah 3. Di sini soalnya masih berbentuk pengurangan dan penjumlahan. Berarti di sini kita akan pakai rumus jumlah dan selisih sinus kosinus supaya nanti soal ini berubah menjadi perkalian. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus cos A min cos B dan sin A plus sin B. Perhatikan ya. Nah, rumus cos A min cos B. Limit X mendekati 0 dari 2 cos setengah Jadi kita pakai rumus cos A min cos B. Limit X mendekati 0. Cos A min cos B rumusnya adalah min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B per. Nah, sekarang rumus sin A plus sin B. Rumusnya adalah 2 sin setengah A plus B kali cos setengah A min B. Jadi, limit X mendekati 0 dari min 2 sin setengah A-nya adalah berarti 3X ya. A-nya 3X plus X kali sin setengah 3X min X per. Nah, di sini hasilnya adalah 2 sin setengah X plus 3X. Limit X mendekati 0 dari min 2 sin. Nah, di sini 3X tambah X. 4X ya, 4X bagi 2, 2X kali. Jadi 3X dikurangi X sama dengan 2X. 2X dibagi 2, berarti sisanya adalah X. Per 2 sin. Nah, ini X tambah 3X. 4X juga ya, 4X bagi 2, 2X kali
X min 3X sama dengan min 2X. Min 2X dibagi 2, hasilnya adalah min X. Di sini kalian harus ingat identitas trigonometri. Kalau dia cos min alfa, berarti dia tetap positif menjadi cos alfa. Sedangkan kalau dia sin min alfa, berarti negatifnya pindah ke depan, negatif sin alfa. Begitu juga dengan tan min alfa, berarti negatifnya pindah ke depan menjadi negatif tan alfa. Jadi di sini limit X mendekati 0 dari min 2 sin 2X kali sin X per 2 sin 2X kali cos X. Karena berubah jadi positif. Karena cos ini berubah jadi positif. Nah, ini duanya bisa kita coret ya. Hasilnya min 1. Kemudian sin 2X-nya juga bisa langsung kita coret. Nah, sisanya di sini adalah limit X mendekati 0 dari negatif sin X per cos X. Identitas dari sin X per cos X sama dengan tan X, berarti negatif tan X. Setelah bentuknya seperti ini, kita substitusi. Substitusi X-nya sama dengan 0. Negatif tan 0, berarti sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kalian selama pembelajaran daring. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.